Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pendengar atau para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat bersama pada malam ini di bawah satu tajuk yang cukup menarik, usah menyerah hadapi ujian. Sebelumnya Ustaz ucapkan banyak terima kasih kepada Persatuan Kanser Kanwok yang telah memberi kepercayaan untuk Ustaz jelaskan topik ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kehidupan orang-orang yang beriman senantiasa berada di antara dua keadaan, yaitu senang dan susah. Tidak boleh tidak. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Bagi orang yang beriman, kedua-duanya adalah nikmat. Bagi orang-orang yang beriman, kedua-duanya bukan hanya kesenangan, juga kesusahan adalah nikmat. Mungkin kenyataan atau statement ini dianggap ganjil. Tapi tidak. Sebab orang-orang yang beriman, yang yakin akan takdir ilahi, Allah beri kesenangan ke nikmat, Allah beri kesusahan juga atau ujian juga adalah nikmat. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban lil mu'min, ajaban lil mu'min. Sungguh hebat orang-orang yang beriman itu. Sungguh hebat. Ketika baginda ditanya, mengapa Tuhan sebut begitu, ya Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan, idza asabathum sarra syakar wa idza asabathum darra sabar. Sebab orang yang beriman itu bila mereka mendapat kesenangan, mereka bersyukur. Dan apabila mereka mendapat musibah atau ujian, mereka sabar. Kedua-dua sifat tersebut adalah terpuji. Di sisi Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sifat itu tidak akan terdapat pada orang kafir.
Itu sebabnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau kana syukru wa sabru ba'iraini, ma ablaitu ayyuhuma arkab." Andai kata syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta. Andai kata syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta. Ma ablaitu ayyuhuma arkab. Aku tak kisah onta mana yang patut aku tunggangi untuk meneruskan kehidupan. Untuk survival, meneruskan kehidupan, bila dapat kesenangan, aku akan naiki onta syukur. Tapi bila aku diuji atau dapat musibah, aku akan juga teruskan hidup dengan menunggang onta sabar. Allahu Akbar. Begitu keadaan orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman tahu Allah Subhanahu wa taala jadikan mati dan hidup silih berganti. Sebenarnya untuk menguji manusia mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Ini boleh kita lihat pada ayat 2 surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah mencipta mati dan hidup semata-mata untuk menguji manusia mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Itu tujuannya. Kita kena ingat manusia mati 2 kali dan manusia hidup juga 2 kali. Sebelum kita dicipta oleh Allah, kita tidak ada, itu maknanya kita mati. Lalu dilahirkan oleh ibu, muncul di atas muka bumi, hidup yang pertama. Kemudian bila tiba ajal, kita akan mati lagi. Itu mati yang kedua. Dan setelah mati kita akan hidup lagi nanti, akan dibangkitkan pada hari kiamat. Itu dia hidup yang kedua. Itu sebabnya jangan heran. Itu sebabnya jangan heran kalau para sahabat salafus salih berkata, "Khuliqan nasu lil abad, walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar." Artinya, manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Tetapi mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Ustaz ulang sekali lagi. Barangkali oleh sesetengah kita agak ganjil kenyataan ini. Sebab kita selalu katakan manusia hidup untuk sementara. Tak betul. Khuliqan nasi lil abad. Manusia dicipta oleh Allah untuk hidup abadi selama-lamanya, tetapi mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Ada 5 alam yang mesti dilalui oleh manusia. 5 alam. Pertama namanya alam roh. Itu alam pertama, namanya alam roh. Yang kedua namanya alam rahim. Yang ketiga namanya alam dunia.
sekarang ini ada dua lagi alam yang akan kita lalui, yaitu alam barzakh, alam kubur. Alam kubur pun bukan untuk selama-lamanya. Kita akan berpindah lagi setelah kiamat, dibangkitkan dari kubur untuk hidup lagi di alam yang terakhir yang dipanggil dengan alam akhirat. Di dunia sekarang ini namanya alam dunia. Sebelum ini kita berada di alam rahim, dalam perut ibu. Nah, sebelum itu namanya alam roh. Kita tidak dibenarkan memperkatakan tentang alam roh terlalu luas. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang alam roh, tentang roh. Jawab olehmu, hai Muhammad, roh adalah urusan Tuhanku. Sebab kamu, manusia, tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Tak mampu kita nak bahas alam roh. Tapi alam roh itu wujud. Sebab dalam Quran disebut di alam roh, Allah panggil semua roh. Semua roh manusia Allah panggil. Lalu Allah bertanya, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu?" Semua roh menjawab, "Qalu bala, syahidna." Semua roh menjawab, "Benar. Engkau adalah Tuhan kami." Itu pengakuan semua roh. Kemudian hasil pertemuan antara ayah dan ibu kita, maka muncullah kita di dalam rahim ibu. Di alam itu, manusia hidup lebih kurang hanya 9 bulan. Lebih atau kurang sedikit. 9 bulan saja, tak lebih. Atau lebih atau kurang. Begitu lahir, kita masuk alam yang ketiga, namanya alam dunia. Dan alam dunia ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku adalah di antara 60 ke 70. 60 to 70. Sebagaimana umur Nabi hanya 63 tahun. In between. Dan kata Nabi, sangat sedikit umatku yang melepasi umur 70 tahun. Tak banyak. Nah, setelah meninggal dunia, kita masuk alam kubur yang dipanggil alam barzakh. Di alam barzakh, lamanya sangat relatif. Sangat tergantung bila seseorang meninggal dunia dan bila pula hari kiamat. Antara mati dengan bangkit itu namanya alam barzakh. Imam Asy-Syafi'i sebagai contoh, lahir tahun 150 Hijrah. Meninggal tahun 204 Hijrah. Umur beliau hanya 54 tahun. Menurut tahun Hijri. Kalau Masihi, barangkali hanya 52 tahun. Itu umur Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i.
Nah, sekarang tahun Hijri 1442. Itu bermakna Imam Asy-Syafi'i telah berada di alam barzakh lebih dari 1200 tahun. Begitulah, kiaskanlah. Tapi yang jelas, alam barzakh bukan alam terakhir. Bila terjadi kiamat, kita akan bangkit lagi untuk masuk ke alam yang terakhir. Nah, itu dia alam yang kita akan berada pada alam itu untuk selama-lamanya. Tempat di sana ada dua saja, syurga dan neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang layak masuk syurga. Cuma apa yang Ustaz tak sebutkan sesuai dengan topik hari ini. Usah menyerah menghadapi ujian. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan hakiki maknanya kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau bahagia di sana, itulah bahagia yang sebenarnya. Kalau menderita di sana, itulah penderitaan yang sebenarnya. Bukan di alam dunia. Juga bukan di alam barzakh. Cuma kita perlu ingat, corak hidup di alam akhirat dan alam barzakh sangat tergantung bagaimana sikap kita ketika berada di alam dunia. Bukan di alam roh, bukan di alam rahim, bukan. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun hadis itu dikatakan dhaif, tapi maknanya betul. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun akhirat. Maknanya di dunia kita bercocok tanam, yang kelak hasilnya kita akan petik di akhirat nanti. Nah, ini yang kita maksudkan. Bagaimana sepatutnya kita bersikap bila sedang diuji oleh Allah. Sabar atau menggelabah. Sabar atau panik. Orang beriman tidak. Dia tidak menggelabah. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Sungguh hebat orang-orang yang beriman. Ketika baginda ditanya, di mana hebatnya orang-orang beriman, ya Rasulullah? Jawab Nabi, mereka bila dapat kesenangan, nikmat, mereka syukur. Dan bila mereka diuji dengan musibah, mereka sabar. Sifat itu tidak ada pada orang kafir. Sebab mereka yakin dengan rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Takdir setiap insan telah ditulis oleh Allah sejak azali. 50,000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, Allah dah suruh qalam agar menulis nasib setiap manusia. Nah, Pak Ustaz, bila kita ditimpa oleh musibah, ujian, bagaimana sepatutnya sikap kita? Perlu tak kita berusaha untuk menghindari musibah? Paling kurang mengurangi musibah? Yes. Kita disuruh bertawakal kepada Allah. Kita disuruh reda dengan ketetapan Allah. Reda dan tawakal.
Apa makna reda, Pak Ustaz? Yaitu menerima ketetapan ilahi. Apa saja yang Allah timpa ke atas kita, kita terima dengan hati yang reda. Lalu kita bertawakal. Tawakal maknanya bukan menyerah diri bulat-bulat pada Allah tanpa usaha. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang makna tawakal. Apa kata Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, bila kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, larzaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dan lain-lain. Artinya, kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kamu akan diberi oleh Allah rezeki. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung yang terbang meninggalkan sarangnya pada waktu pagi dalam keadaan perutnya yang kosong, lalu balik pada sebelah petang dengan perutnya yang penuh, kenyang, sambil membawa beberapa bijiran untuk anak-anaknya di sarang. Maknanya, orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, mereka mesti berusaha. Sebagaimana burung keluar dari sarangnya pada waktu pagi dalam keadaan perutnya yang kosong, dia terbang. Terbang itu usaha. Sampai di satu kawasan, di tanah ke, di pokok ke, dia akan kais. Dia akan patuk sana, patuk sini. Semuanya itu melambangkan usaha. Kalaulah tawakalmu seperti itu, kamu pasti akan Allah beri rezeki. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung, meninggalkan sarang pada waktu pagi dalam keadaan perutnya yang kosong, balik dalam keadaan perutnya yang kenyang sambil membawa beberapa bijiran untuk anak-anaknya dalam sarang. Maknanya, umat Islam tidak boleh tawakal tanpa usaha. Umar pernah menegur para sahabat yang selalu bersandar berpangku tangan. Lalu kata Umar, mengapa kamu berpangku tangan? Kami sedang bertawakal, ya Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Bukan itu yang dimaksudkan dengan tawakal. Karena Allah tidak akan menurunkan hujan emas. Maksud kiasannya, kamu mesti berusaha. Tak boleh melingkar saja seperti ular sawah di rumah, lalu ingin dapatkan rezeki. No. Mesti keluar, berusaha. Apalagi prinsip dalam Islam. Islam dibina di atas hukum sebab musabab. Sebab musabab maknanya sebab dan akibat. Englishnya cause and effect. Ustaz Haus,
Ustaz ambil air, bawa ke mulut, bismillah. Lalu hilang dahaga. Dalam keyakinan Islam, yang menghilangkan dahaga adalah Allah, bukan air. Tapi air perlu, sebab air sebagai sebab untuk hilangkan dahaga. Bila lapar, perlu makan. Bawa makanan ke mulut, kunyah, telan. Bila dapat kenyang, yang mengenyangkan bukan makanan tapi Allah. Namun demikian, makanan perlu diambil, sebab itu usaha. Sama halnya bila sakit, berobat. Bila kita makan obat, apakah dengan sirap, sama ada dengan tablet, sama ada dengan kapsul, sama ada dengan ruqyah, sama ada dengan tilawah Al-Quran, lalu sakit pun sembuh. Yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah, bukan doktor. Tapi cari obat, pergi dokter, pergi ke klinik, pergi ke hospital, perlu, sebab itu adalah sebab. Seperti itulah apabila kita sedang diuji. Tawakal tak boleh kita menyerah diri tanpa usaha. Dengan kata lain, dengan usaha yang kita buat, sama sekali tidak bertentangan dengan konsep tawakal dalam Islam. Tak bertentangan. Semua kita tahu orang alim besar kita Malaysia, Datuk Dr. Harun Din, yang berkali-kali beliau diserang jantungnya, heart attack. Berkali-kali beliau pergi ke Australia untuk mendapat rawatan. Terakhir beliau pergi ke Amerika untuk mendapat rawatan. Itu yang betul. Mengapa beliau pergi ke Australia? Mengapa beliau pergi ke Amerika? Usaha untuk mendapat rawatan. Tak bercanggah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Satu perkara lagi yang perlu kita ingat bahawa musibah ada 3 jenis. Musibah ada 3 jenis. Jika seseorang ditimpa oleh musibah, bukan bermakna Allah benci kepada orang itu. Tak semestinya. Bukan karena orang itu jahat, kan? Itu sebabnya kata ulama akidah, kadang-kadang Allah uji, Allah timpakan musibah ke atasnya sebagai balasan karena kejahatan yang dia buat. Musibah itu namanya musibatul jaza. Jaza itu maknanya balasan. Seperti kita selalu sebut, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan kamu. Jaza itu balasan. Jadi musibatul jaza, Allah balas. Contoh, ibu bapa yang sudah tua, selalu kita selaku anak sakiti hati mereka. Suka bercakap kasar kepada ibu bapa. Tidak mustahil setelah kita nanti
warga emas, lansia, lanjut usia. Setelah kita nanti selaku anak sudah lansia, macam umur mak bapak dulu yang pernah kita sakiti. Giliran pula anak-anak menyakiti kita pada masa itu. Ini namanya musibah balasan. Musibatul jaza. Ada lagi musibah yang namanya musibah ujian. Allah timpakan musibah kepada seseorang bukan karena jahatnya, tapi semata-mata ingin menguji orang tersebut. Sabar atau tidak. Nah, musibah yang kedua ni namanya musibatul bala. Musibah ujian. Bala bahasa Arab maknanya ujian. Kita saja yang selalu artikan bila bala itu langsung disebut musibah. No. Bala itu ujian. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ayat 2 surat Al-Mulk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup semata-mata untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Liyabluwakum dari kata bala. Itu sebabnya kata Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang paling kaya di zaman Nabi. Ujian Allah dalam bentuk kekayaan lebih sulit berbanding ujian Allah dalam bentuk kesusahan. Ustaz ulang, ini statement Abdurrahman bin Auf. Ujian Allah yang diberikan kepadaku dalam bentuk kesenangan hidup, kekayaan, lebih sulit berbanding ujian Allah dalam bentuk kesusahan. Sebabnya orang apabila tersandung kakinya dengan sesuatu yang keras, langsung mulut menyebut, Ya Allah, oh my God. Tapi bila diuji dengan kesenangan, manusia selalunya lupa Tuhan. Bila dapat kesusahan, selalu ingat Allah. Bila dapat kesenangan, lupa Allah. Itu dia. Oleh sebab itu, apabila seseorang ditimpa oleh Allah penyakit, ekonomi merudum, hidup miskin, susah, padahal dia orang yang baik, taat beribadat, baik dengan semua orang. Nah, ujian seperti itu namanya musibatul bala. Musibah ujian. Sebagaimana Nabi Ayub, seorang nabi yang tidak berdosa, maksum. Tapi mengapa ditimpa oleh Allah penyakit yang luar biasa? Itu bukan musibatul jaza. Sebab seorang nabi tak ada buat salah, tak ada buat maksiat. Allah tidak balas apa? Bukan. Itu namanya musibatul bala. Allah tidak uji. Sampai di mana kesabaran Nabi Ayub. Itu sebabnya menjadi bidalan orang-orang Arab bila menyuruh seseorang agar sabar. Apa kata mereka? Fasbir sabra Ayub. Bersabarlah macam sabarnya Nabi Ayub. Itu menjadi bidalan di kalangan orang-orang Arab. Nah, dah dua dah, yang ketiga. Musibah demi musibah ditimpa oleh Allah ke atas seseorang semata-mata ingin mendidik orang tersebut agar jadi orang yang cekal. Orang yang punya jati diri,
sebagaimana ujian Allah kepada para rasul, para nabi. Mana nabi yang tidak dicemoh oleh kaumnya? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, siang malam. Pengikutnya hanya 80 orang lebih. Nabi Lot, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat cemohan bermacam-macam. Anta sabi, kau pembawa ajaran songsang, hai Muhammad. Karena ajaran yang kau bawa bercanggah dengan ajaran nenek moyang. Anta sahir, engkau tukang sihir. Banyak orang percaya dengan cakap engkau. Anta syairun majnun, engkau adalah penyair gila. Karena ucapanmu Quran indah. Cuma mereka tambah majnun, engkau adalah penyair gila. Mengapa ada musibah itu semua? Karena Allah hendak mendidik para nabi agar jadi orang yang cekal, punya jati diri, orang yang punya prinsip. Oleh sebab itu jangan sekali-kali bila kita lihat ada orang yang banyak diuji, merudum ke ekonominya, selalu sakit ke, jangan kita sebut itu tandanya Allah benci kepadanya, itu tandanya orang tersebut banyak dosa. Tidak. Ada kemungkinan Allah hanya ingin mendidik agar jadi orang yang kuat dan cekal. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Jenis manusia manakah yang paling banyak diuji oleh Allah? Ayyun nasi asyaddu bala'a? Jenis manusia manakah yang paling banyak diuji oleh Allah? Nabi jawab, Al-Anbiya, para nabi. Nabi Ibrahim betul tak pernah dilempar oleh Namrud ke dalam api? Nabi Musa betul tak pernah dikejar oleh Firaun untuk dibunuh? Dan nabi-nabi yang lain. Manusia yang paling banyak ditimpa ujian oleh Allah adalah para nabi. Sahabat bertanya lagi, "Semaman ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi selain para nabi yang paling banyak diuji? Jawab Nabi As-Salihun, orang-orang saleh. Dan Nabi tidak mau ditanya lagi siapa lagi. Lalu Nabi jawab, kuncinya makin kuat pegangan agama seseorang, semakin banyak orang itu diuji oleh Allah. Kita sebagai pendakwah yang coba ingin menyampaikan kebenaran Quran Sunnah, bermacam-macam cemohan kita diuji. Pembawa ajaran songsang, menyesatkan orang ramai. Kita yang tahu akan sejarah, kita senyum saja. Tak perlu putus asa. Cuma bagaimana kita hendak kategori, klasifikasi suatu musibah menimpa seseorang, hanya Allah saja yang tahu. Jangan kita katakan, mentang-mentang orang itu dapat sakit ini, sakit itu, langsung kita katakan, itu menunjukkan dia banyak dosa. No. Sebagai balasan, musibatul jaza.
atau katakan kita katakan itu Allah nak mendidik dia atau Allah nak menguji dia, serahkan motif penurunan musibah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mustahak, bila kita dinimpa musibah, kita hendaklah bersabar. Sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, sahabat Nabi, para sahabat, mereka apabila ditimpa musibah, mereka ucap Alhamdulillah 4 kali. Mengapa 4 kali, Pak Ustaz? Coba dengar baik-baik. Alhamdulillah maknanya syukur pada Allah. Mengapa dapat musibah diucap Alhamdulillah? Kita biasanya ucap Alhamdulillah bila dapat nikmat. Dapat musibah barangkali kita menyumpah-nyumpah. Tapi orang yang paham agama, mereka ucap 4 kali. Alhamdulillah. 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 Lalu para ulama tafsir, ulama hadis menjelaskan makna 4 kali Alhamdulillah bila ditimpa musibah. Tak kiralah apapun jenis musibah. Hidup susah ke, kemiskinan, atau penyakit ke, tak kira apapun penyakit, termasuk kanser. Mengapa Alhamdulillah sebagai tanda syukur? Pertama sekali, dengan ditimpa musibah seperti sakit, termasuk kanser, sudah ada, itu menunjukkan Allah sayang kepadanya. Barang siapa ditimpa musibah, itu bermakna Allah sayang kepadanya. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Allah sayang kepadanya. Oleh sebab itu, apabila kita sakit, dan sakit itu musibah, berdasarkan hadis itu, maknanya Allah sayang kita. Bukankah dengan sakit itu membuat kita banyak ingat kepada Allah? Berbanding sehat terus, bila dah sakit, baru ingat mati. Yang kedua, dengan ditimpa sakit, sudah ada alasan bagi Allah untuk hapuskan dosa-dosa kecil kita. Menandakan Allah sayang, nomor 1 tadi, hadisnya berbunyi, Innallaha idza ahabba imra'an ibtala. Sesungguhnya Allah apabila sayang, cinta kepada seseorang, diturunkannya bala, diturunkannya musibah ke atas orang itu. Yang kedua, betul tak bila Allah sayang kita ucap Alhamdulillah? Yang kedua, ada alasan bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang ditimpa musibah, Allah akan hapus dosa-dosanya walau tercucuk selumba di kulit arinya. Macam jarum tercucuk saja, sudah ada alasan bagi Allah untuk hapuskan dosa-dosanya. Betul tak penghapusan dosa juga perlu disyukuri?
Alhamdulillah yang kedua. Yang ketiga, apabila ditimpa musibah, kita berpeluang untuk sabar. Dan sabar itu sangat besar ganjarannya. Lihat ayat 10 dari surat Az-Zumar. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab. Ada dua makna bighairi hisab. Masuk syurga tanpa dihisab, langsung masuk syurga. Itu makna pertama kata ulama tafsir. Makna kedua bighairi hisab, yang Allah bagi pada orang-orang yang sabar bighairi hisab, maknanya unlimited. Pahala yang Allah bagi kepada orang sabar itu tidak ada limitnya, tidak ada hadnya. Sebabnya dari sudut bahasa, as-sabru dan as-saumu sama maknanya menurut bahasa. As-sabru sabar, as-saumu puasa, saum puasa, sabru sabar. Kedua-duanya membawa makna yang sama, imsak. Imsak maknanya menahan. Menahan dari segala yang boleh membatalkan puasa, itu namanya saum. Sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. InsyaAllah 10 hari lagi, 9 hari lagi kita akan jumpa Ramadan. 23 Mac. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat menemui Ramadan akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama betul dengan makna as-saum, as-sabru. As-sabru juga maknanya imsak, menahan. Apabila seseorang ingin memuaskan nafsu seksnya dengan pelacur, duit banyak, sedang berada di overseas, tapi kehendaknya itu dia tahan sehingga tak jadi zina, itu namanya sabar, menahan juga. Seseorang yang sangat marah, ada parang, ada kayu, ada batu untuk memukul lawannya, lalu dia tahan marahnya, itu namanya sabar. Sabar itu menahan juga. Jadi sekali lagi, mengapa ucap Alhamdulillah kali yang ketiga? Karena kita berpeluang untuk sabar, dan sabar itu ganjarannya tidak ada limitnya. Dan yang terakhir, keempat, mengapa kita ucap Alhamdulillah Pak Ustaz bila ditimpa musibah? Okey. Yang keempat, karena musibah yang menimpa itu hanya musibah dunia, bukan musibah agama. Musibah terbagi dua. Ada musibah dunia, ada musibah agama. Apa perbezaannya Pak Ustaz? Senang saja. Musibah dunia tidak mengakibatkan dosa. Seseorang dilahirkan dalam keadaan bibirnya sumbing. Berdosakah dia karena sumbing? Seseorang yang dilahirkan dalam keadaan kudung tangannya, tanpa tangan, itu musibah dunia.
Seseorang yang hidupnya miskin, hidup susah. Apakah dia diberi dosa karena kemiskinan? Tidak. Itu namanya musibah dunia. Musibah agama tak tahan hidup miskin. Lalu rasuah supaya kaya cepat. Itu musibah agama. Sebab rasuah itu dosa. Tak tahan hidup miskin lalu melacur. Jadi wanita jahat. Dapat income. Betul? Tapi perbuatanmu itu dosa. Definisi musibah dunia, musibah yang tidak diberi dosa, malah salah-salah dihapuskan dosa-dosanya. Musibah agama bila melibatkan dosa. Contoh mudah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Semua kita tahu. Yusuf dibeli oleh suami Zulaikha sebagai menteri zaman itu untuk dijadikan budak pembantu. Zulaikha ini karena suaminya sudah lanjut usia, tak punya anak, di tempat yang tertutup Zulaikha ajak Yusuf berzina. Semua kita tahu. Yusuf enggan. Yusuf lari. Dikejar oleh Zulaikha. Zulaikha beri amaran atau ancaman. Kalau kamu tidak memenuhi kehendakku, akan aku suruh agar suamiku penjara kamu. Okey. Jawab Yusuf. Disebut oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 30. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Oh Tuhan, penjara aku lebih suka daripada berzina dengan wanita ini. Masuk penjara itu dosa, maaf, itu musibah dunia. Tak dosa pun, apalagi bukan karena kesalahan di penjara. Tak dosa. Tapi bila berzina, itu dosa. Zina itu musibah agama. Masuk penjara, musibah dunia. Itu sebabnya kalau hanya sekedar sakit, hidup miskin, hatta sakit kanser, itu musibah dunia saja, bukan musibah agama. Malah makin lama seseorang itu berpenyakit kanser, selama itu pula lah setiap hari dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini rahasianya. Mengapa para sahabat yang faham akan hakikat ini bila dapat musibah justru ucap Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah pertama, menandakan Allah sayang padanya. Alhamdulillah yang kedua, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah dan Allah tak pernah mungkir janji. Alhamdulillah ketiga, berpeluang untuk sabar. Alhamdulillah yang ketiga, keempat, karena ini hanya musibah dunia, bukan musibah agama. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Oleh sebab itu, Ramadan tinggal hanya 9 atau 8 hari lagi. Manfaatkan masa sebaik-baiknya.
untuk mempertingkat amal ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya Ramadan disebut dengan Al-Mubarak. Ramadan yang penuh berkat. Al-Barakah dalam bahasa Arab maknanya an-numu wa ziyadah. Al-Barakah itu maknanya tumbuh dan berkembang serta bertambah. Sebab ganjaran pahala yang kita akan dapat bila amal saleh kita lakukan dalam bulan Ramadan tak sama dengan amal saleh yang serupa yang kita lakukan di luar Ramadan. Itu sebabnya Ramadan dipanggil sebagai bulan yang penuh berkat, yaitu banyak ganjaran yang akan kita dapat. Manfaatkan masa sebaik-baiknya. Ramadan yang akan datang ini, kalau mampu berpuasa. Kalau tak mampu, karena kansernya dah stage 4, barangkali mesti makan obat ini, makan obat itu, maknanya dimaafkan. Bagi mereka yang tidak mampu, cukup bayar fidyah. Tapi bagi mereka yang mampu, karena sakit, boleh tidak berpuasa tapi perlu diganti. Manfaatkan Ramadan kali ini sebaik-baiknya untuk menambah ganjaran pahala, sebab tidak ada kepastian kita boleh jumpa Ramadan yang akan datang. Ramadan yang tinggal 9 hari saja tak pasti akan jumpa, apalagi next Ramadan. Cuma terakhir pesan Ustaz, sebagaimana pesan Nabi SAW kepada pamannya Abbas yang sakit sangat teruk sampai beliau minta mati. Lalu dilarang oleh Nabi, "Ya ammi, oh uncle, jangan sekali-kali uncle minta mati walau ditimpa penyakit yang sangat berat. Jangan uncle." Sebab hadirin dan hadirat, bila kita boleh hidup, kita tambah pula dengan amal, berapa banyak nanti ganjaran yang boleh kita terima di akhirat nanti. Nak minta mati karena amal kita banyak sangat ke? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Setiap orang yang naza' sakaratul maut pasti menyesal. Mengapa menyesal? Kata Nabi ada 2. Kalau orang itu banyak buat dosa, dia menyesal. Mengapa dulu tidak segera tobat? Sebab bila dah naza', pintu tobat tutup. Rasul bersabda, "Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar." Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selagi sebelum dia naza'. Itu bagi orang yang banyak buat dosa. Tetapi terhadap orang yang naza' padahal dia orang yang banyak beramal, juga menyesal, kata Nabi. Menyesal mengapa kurang banyak beramal selama ini. Dari sudut itu pula dia banyak. Oleh sebab itu mengapa minta mati? Hanya saja kata Nabi, memberi solusi kepada pakciknya. Andai kata pakcik terpaksa berbuat demikian, mintalah cara berlapik. Dalam bahasa kita berlapik dengan mengatakan, "Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku, sekiranya perpanjangan usia baik bagiku. Ya Allah, matikanlah daku, sekiranya kematian baik bagiku. Yang macam itu boleh. Yang penting berakhir dengan baik. Hadirin dan hadirat, sudah genap 1 jam kita bercakap.
barangkali cukup sampai di sini. Silakan Aida, kalau ada pertanyaan daripada jemaah, Ustaz cuba jawab. Silakan. Sebentar Ustaz ya. Ya. Di sini ada soalan tentang bagaimana hendak memujuk untuk pesakit ataupun mereka yang diuji cabaran kesihatan ni untuk melakukan ibadah solat. Okey. Yang biasanya dalam keadaan kesakitan. Okey. Terima kasih Aida. Bunyi pertanyaannya, macam mana orang-orang yang sedang sakit kanser, yang teruk, yang sangat bersangatan melakukan ibadah salat? Okey. Bagus pertanyaannya. Sebelum Ustaz menyebut bagaimana caranya, bagus juga diketahui bagi orang-orang yang sakit, walau bagaimanapun tenat sakitnya, salat sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Setiap mukallaf maknanya orang yang dibebankan dengan ibadah salat, baligh, akil, yang panggil dengan mukallaf. Mukallaf maknanya dia berakal, umurnya sudah sampai baligh. Itu sebabnya orang-orang yang kena penyakit kanser, umpamanya umur 50, 60, 65, mereka mukallaf, umurnya lebih daripada 14 tahun, fikiran sedang waras, itu akil. Ibadah salat adalah ibadah yang tak boleh ditinggalkan sama sekali bila masuk waktu. Ustaz sebutkan dulu perkara ini karena sabda Nabi. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Iza salahat salaha sa'iru amalih wa iza fasadat fasada sa'iru amalih. Pertama-tama yang Allah akan tanya pada hari kiamat nanti kepada seseorang adalah tentang salatnya. Bila salatnya sempurna, maka amal-amal lain ikut sempurna. Bila salatnya tidak sempurna, amal-amal lain ikut tidak sempurna. Begitu kedudukan ibadah salat. Hanya saja prinsip dalam agama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat terakhir 286. Allah tidak beratkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Allah kuatkan lagi ayat 15 surat At-Taghabun, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah apa yang kamu termampu. Itu sebabnya kata Nabi, bagi orang yang tidak mampu salat berdiri boleh duduk. Bagi yang tidak mampu salat duduk boleh berbaring. Oleh sebab itu, sesuai dengan pertanyaan, macam mana Ustaz orang-orang yang sedang teruk sangat sakitnya? Selagi fikirannya waras, dia masih ingat lagi, dia hendaklah salat semampu yang dia boleh, walaupun dalam keadaan dia berbaring, walaupun ketika itu dia tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Family, kalau boleh tolong ambilkan mereka wuduk, walaupun dengan spray, atau dia sendiri boleh spray tangannya atau mukanya, bagaimana urutan wuduk seperti biasa, sebab Nabi SAW bersabda, tidak sah salat tanpa wuduk. Kalau tak boleh wuduk, tayamum. Dalam keadaan macam mana dia baring ke, dia duduk ke, dia cukup baca setiap rakaat
surat Al-Fatihah saja. Sebab itu yang rukun. Rukuk cukup dengan isyarat saja. Begitu juga sujud, walaupun dalam keadaan baring. Allah Subhanahu wa taala terima semuanya itu. Sebab agama Islam ini adalah agama yang mudah. Lain halnya apabila dia sudah tidak lagi ingat. Itu maknanya dia bukan mukallaf lagi. Bagi mereka insya-Allah tidak diwajibkan salat. Sebab ingat itu sangat perlu. Sebab rukun pertama saja mesti niat. Niat perlu kepada ingatan. Bacaan Al-Fatihah perlu kepada ingatan. Itu yang dapat Ustaz sampaikan, Aida, secara singkat. Ada soalan berikutnya, Aida? Saya rasa itu sahaja Ustaz. Jadi kalau ada persoalan selepas ini, saya akan majukan dengan Ustaz lah selepas sesi ini. Nanti kita akan share kembali kepada peserta yang bertanya. Boleh melalui WhatsApp ya? Ya Ustaz. Boleh, boleh, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi saya teruskan dengan minta Ustaz untuk bacaan doa. Insya-Allah. Sebelum itu Ustaz ucapkan kepada Persatuan Kanser Kanwok, terima kasih banyak di atas kepercayaan untuk memberi sedikit pencerahan pada malam ini. Mudah-mudahan lain kali kita jumpa lagi, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, berilah kami kesabaran yang mendalam terhadap apa saja bentuk ujian yang Engkau telah timpakan ke atas kami. Sebab kami yakin dengan kesabaran kami akan layak mendapat ganjaran yang tidak ada limitnya di akhirat nanti. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh. Dan janganlah Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan ibadah salat semampu yang kami boleh. Sebab kami yakin pertama-tama perkara yang akan ditanya nanti adalah salat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا
أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان